Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 36. Antara dua orang muda yang sudah cukup dewasa ini, bahkan sudah terlalu dewasa, timbul perasaan saling cinta yang mendalam dan Shou Kui Eng, yaitu janda Tiosun, yang menyampaikan permohonan saudara kembarnya itu untuk meminang Yap Meilan kepada Yap Kun Liong. Karena memang sudah ada kontak antara kedua orang itu, Yap Kun Liong menerimanya dengan baik. Akan tetapi terpaksa pesta pernikahan harus diundur sampai selesai perkabungan atas kematian kakek Chia Keng Hong, yaitu selama 3 tahun. Sepasang pengantin itu memang sudah agak kasib. Usia Shou Kui Beng sudah 33 tahun, sedangkan usia Yap Meilan sudah 29 tahun. Akan tetapi, cinta tidak mengenal usia, dan bahkan dalam usia sedemikian itu keduanya sudah cukup matang, sudah hilang sifat kekanak-kanakan mereka lagi. Pendekar Yap Kun Liong sudah berusia 52 tahun, namun dia masih nampak gagah dan tampan dalam pakaiannya yang baru ketika dia kelihatan menyambut para tamu dengan wajah berseri gembira. Hati siapa yang tidak akan gembira menghadapi pesta pernikahan putrinya, untuk pertama kali? Dalam keadaan seperti itu, seorang pria akan merasakan sesuatu yang istimewa, yang memberitahu kepadanya bahwa dia telah memasuki lapisan usia yang tertentu, yaitu mulai mempunyai mantu dan besar kemungkinan dalam waktu 1 atau 2 tahun dia akan menjadi kakek, mempunyai cucu. Melihat pria ini menyambut tamu dengan senyum ramah dan sikap lembut, tentu tidak akan ada yang mengira bahwa dia adalah seorang pendekar yang sukar dicari bandingnya di waktu itu. Di sampingnya, nampak seorang wanita cantik sekali juga menyambut para tamu dengan ramah. Wanita ini adalah istri pendekar itu, Chia Giok Keng, yang sebetulnya sudah berusia 51 tahun, akan tetapi sukar dipercaya kalau dia sudah berusia setengah abad lebih karena melihat wajahnya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang masih ramping padat, orang akan menyangka bahwa usianya tentu jauh kurang dari 40 tahun. Biarpun Yap Meilan hanya anak tirinya, namun nyonya yang di waktu mudanya merupakan seorang gadis yang berhati baja dan berkepala batu ini menganggapnya sebagai seorang anak sendiri. Terjadi perubahan besar sekali setelah Chia Giok Keng menjadi istri Yap Kun Liong. Suami istri ini amat terkenal. Sang suami adalah pendekar besar di masa itu sedangkan sang istri juga seorang pendekar wanita, putri dari kakek Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai yang ditakuti lawan disegani kawan. Maka, para tamu yang menerima penyambutan mereka semua tersenyum ramah, menghaturkan selamat dan memandang kagum kepada pasangan ini. Di antara para penyambut yang sibuk membantu pihak tuan rumah yang punya kerja, nampak terutama sekali Chia Bun Hou dan Yap In Hong. Suami istri yang berbahagia ini, yang sesungguhnya baru beberapa tahun menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya, tidak kalah terkenalnya dibandingkan dengan Yap Kun Liong dan Chia Giok Keng. Pada waktu itu, Chia Bun Hou sudah berusia 36 tahun dan Yap In Hong berusia 35 tahun dan keduanya adalah adik-adik kandung dari tuan dan nyonya rumah. Chia Bun Hou adalah adik kandung Chia Giok Keng, sedangkan Yap In Hong adalah adik kandung Yap Kun Liong. Dalam hal ilmu kepandaian silat, kedua orang suami istri ini bahkan tidak kalah dibandingkan dengan Yap Kun Liong dan istrinya. Apalagi setelah kedua suami istri ini berhasil menggabungkan tenaga Tian Te Sin Chiang, mereka telah mencapai tingkat yang amat hebat dalam tenaga peninggalan dari Kok Beng lama itu. Para tokoh Kangou yang datang juga memandang kepada suami istri muda itu dengan sinar mata kagum. Pada waktu itu, Chia Bun Hou sudah berusia 36 tahun dan Yap In Hong berusia 35 tahun dan keduanya adalah adik-adik kandung dari tuan dan nyonya rumah. Chia Bun Hou adalah adik kandung Chia Giok Keng, sedangkan Yap In Hong adalah adik kandung Yap Kun Liong. Dalam hal ilmu kepandaian silat, kedua orang suami istri ini bahkan tidak kalah dibandingkan dengan Yap Kun Liong dan istrinya. Selain Chia Bun Hou dan istrinya, masih terdapat pula Shou Kui Eng, janda Tiosun yang merupakan adik kembar dari mempelai pria, dan Hye Seng, yaitu putra Chia Giok Keng yang masih sute dari mempelai wanita. Sebagai murid mendiang Kok Beng lama, tentu saja Hye Seng juga merupakan seorang pemuda yang amat lihai, seperti sucinya yang kini duduk sebagai mempelai wanita. Pendeknya, yang punya kerja dan yang menikah adalah keluarga pendekar-pendekar yang memiliki tingkat kepandaian amat tinggi, tergolong pendekar-pendekar kelas 1. Maka tidaklah mengherankan apabila pesta perayaan itu biarpun sederhana namun menjadi meriah dengan hadirnya tokoh-tokoh Kangou yang kenamaan dan bahkan wakil-wakil dari partai-partai persilatan yang besar.
Hanya ada satu hal yang merupakan ganjalan di dalam hati keluarga itu, terutama dalam hati Chia Giokeng, yaitu tidak hadirnya Lye Xiaoxi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Dara ini meninggalkan Qin Lingshan untuk pergi menyusul pamannya, Chia Bunhou yang kepergiannya mendukakan hati Kongkongnya. Dan semenjak Dara itu pergi, sampai sekian lamanya belum juga kembali dan tidak diketahui kemana perginya. Inilah yang merupakan ganjalan di hati keluarga itu. Para tamu mulai memenuhi ruangan tamu yang dihiasi dengan bunga-bunga, kertas dan kain beraneka warna. Sebagian besar adalah warna merah yang diutamakan, dan meja-meja mulai penuh dikelilingi tamu yang semua memperlihatkan senyum dan wajah berseri seperti biasa nampak dalam suatu pesta pernikahan. Suasana gembira mempengaruhi semua orang dan hampir semua tamu membicarakan keluarga tuan rumah, dan memuji ketampanan mempelai pria yang berdarah campuran barat itu. Kini tamu yang berdatangan mulai berkurang dan ruangan itu sudah hampir penuh. Tiba-tiba Zhou Qiang yang sedang sibuk mengurus dan mengepalai para pelayan itu menahan seruannya, dan matanya yang bersinar tajam dan agak kebiruan itu terbelalak memandang ke depan, ke arah seorang tamu tua yang diiringkan dua orang lagi, dan wajah nyonya muda ini menjadi marah, matanya berkilat-kilat tanda bahwa hatinya menjadi panas dan marah sekali. Melihat keadaan nyonya janda ini, Lye Seng cepat memandang dan terkejutlah dia ketika mengenal siapa orangnya yang datang itu. Pantas nyonya janda Tiosun itu kelihatan marah karena yang muncul sebagai tamu, diiringkan oleh dua orang pembantunya itu, bukan lain adalah seorang kakek yang berpakaian tambal-tambalan akan tetapi semua tambalannya terbuat dari kain baru, kakek yang usianya 60 tahun lebih, bertubuh pendek kurus dan mukanya sempit kayak muka tikus. Kakek yang bukan lain adalah Huai Xin Kai, ketua dari Huai Kai Pang. Kakek yang dituduh sebagai pembunuh suami nyonya janda ini. Betapa beraninya Huai Xin Kai datang ke sini, pikir Lye Seng yang juga memandang penuh perhatian ke arah ketua Huai Kai Pang yang diikuti oleh dua orang kakek tokoh Huai Kai Pang tingkat 2 itu. Berdebah kubunuh dia, desis Zhou Qiang, akan tetapi Lye Seng cepat menyentuh lengan janda muda ini. "Enci, harap tenang dan sabarlah," bisiknya. "Serahkan saja kepada ibu dan ayah sebagai tuan rumah, tidak baik kalau kita membikin kacau pada hari baik ini. Ingat, hari ini adalah hari pernikahan saudaramu, yaitu suami dari suciku." Zhou Qiang mengangguk dan menggunakan punggung lengan baju untuk menghapus 2 titik air mata dengan cepat, kemudian menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, sungguh pun perhatiannya tak pernah lepas dari kakek pengemis yang disambut oleh Yap Kun Leong dan istrinya. Yap Kun Leong dan Chia Giokeng menyambut dengan wajah berseri dan mulut tersenyum ramah seperti ketika menyambut para tamu lainnya, akan tetapi mereka saling bertukar pandang dengan cepat dan sebagai suami istri yang saling mencinta, yang seolah-olah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan lebih dekat daripada pandang mata dan kata-kata biasa. Mereka telah saling mengerti dan keduanya merasa heran akan kunjungan ketua perkumpulan pengemis ini. Mereka telah mendengar penuturan Chia Bunhou, bahkan penuturan mantu mereka tentang ketua pengemis ini yang disangka adalah pembunuh dari Tiosun. Mengapa sekarang kakek ini berani datang? Akan tetapi, Yap Kun Leong adalah seorang pendekar yang luas pengetahuannya dan juga tajam pandangannya. Melihat pandang mata dan sikap pengemis tua itu, Yap Kun Leong sudah mengerti bahwa kedatangan kakek ini bukan semata-mata untuk menghadiri perayaan, melainkan mengandung maksud lain yang mendalam. Oleh karena itu, ketika menerima ucapan selamat, dia berbisik. "Apakah Pangcu mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada kami secara rahasia?" Kakek pengemis itu tersenyum dan memandang kagum. "Ah, Yap Teh Yap memang hebat, saya akan senang sekali kalau dapat terpenuhi keinginan saya itu." "Silakan, Pangcu, silakan." Yap Kun Leong lalu mendahului tamunya itu, bersama istrinya memasuki ruangan dalam. Dengan isyarat matanya Yap Kun Leong menyuruh istrinya dan Yap In Hong adiknya untuk mewakilinya menyambut tamu, kemudian dia bersama tamunya itu memasuki ruangan dalam. Tak lama kemudian muncul pula Zhou Qiang, Lye Seng, dan Chia Bunhou. Dua orang kakek pengemis tingkat 2 sudah dipersilakan duduk di ruangan tamu, karena kalau mereka dibiarkan ikut masuk, akan terlalu menarik perhatian orang. Melihat wajah Zhou Qiang yang merah dan matanya yang memandang dengan sinar mata penuh kebencian kepadanya, ketua Huai Kai Pang cepat menjura dan berkata kepada nyonya janda muda itu. "Percayalah, nyonya muda, kegelisahan dan kedukaanku tidak lebih kecil daripada yang kau derita. Kedatanganku ini untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya." "Duduklah, Pangcu dan mari kita bicara dengan terbuka," kata Yap Kun Leong mempersilakan semua orang duduk.
Saya tidak akan mengganggu terlalu lama karena Tai Hiap sekeluarga sedang sibuk, dan maafkan kedatanganku mengganggu. Memang saya sengaja datang pada saat ini agar tidak menarik perhatian orang. Nah, harap Tai Hiap sekalian suka mendengarkan penuturanku baik-baik. Huai Xin Kai lalu mulai menceritakan tentang asal mula sebab permusuhan antara Huai Kaipang dan seorang wanita yang bernama Kim Hong Liunio. Seorang anggota kami, pengemis Shitio yang berada di Hualai telah dibunuh oleh wanita iblis itu tanpa sebab, tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pihak kami terus membayanginya sampai dia berada di kota raja dan di sana para tokoh perkumpulan kami minta pertanggungan jawabnya karena membunuh seorang anggota kami tanpa sebab. Wanita iblis itu tidak mempertanggungjawabkan, bahkan merobohkan beberapa orang di antara kami. Itulah asal mula permusuhan antara kami dengan Kim Hong Liunio. Lalu dia menceritakan tentang kekalahan berturut-turut dari para pembantunya, dan betapa ketika mereka berhasil mengepung wanita itu di luar kota raja, muncul Panglima Li Xiang yang menyelamatkan wanita itu dan membawanya ke gedungnya. Karena wanita itu bersembunyi di gedung Li Qiangkun, maka saya terpaksa menantangnya. Dan ternyata wanita itu menjawab bahkan menantang agar saya suka datang ke gedung itu pada waktu malam yang ditentukan untuk bertanding. Tentu saja saya penuhi permintaannya itu, dan ketika saya tiba di sana pada malam hari itu, yang muncul bukan wanita iblis itu melainkan Panglima Li yang segera menyerang saya. Kemudian, sungguh di luar dugaan saya, muncul pula Tio Sun Tai Hiap yang agaknya membela Li Qiangkun. Padahal Li Qiangkun adalah orang yang melindungi wanita iblis itu, maka saya menjadi marah dan terjadi perkelahian antara saya dan Tio Tai Hiap. Dan dalam pertandingan itu, entah bagaimana, tahu-tahu Tio Tai Hiap roboh dan tewas. Saya terkejut sekali, apalagi ketika muncul wanita itu dan Li Qiangkun juga mempersiapkan penjaga-penjaga, maka saya lalu melarikan diri membawa keheranan mengapa Tio Tai Hiap tewas dalam perkelahian melawan saya, padahal saya tidak merasa menjatuhkannya. Seorang gagah tidak akan mengelak dari akibat perbuatannya. Tiba-tiba Shou Kui Eng berseru. Jelas bahwa kematian suamiku adalah dalam pertandingan melawanmu, padahal dia bukan hendak memusuhimu, hanya hendak mendamai Qiangkun kepadanya. Akan tetapi kau membunuhnya, tentu dengan kecurangan. Tenanglah, dan biarkan Pangcu menjelaskan. Bagaimana selanjutnya, Pangcu? Tanya Yap Kun Liong. Kakek pengemis itu menarik napas panjang. Sudah puluhan tahun saya malang melintang di dunia Kang Ou, biarpun menjadi pengemis akan tetapi belum pernah melakukan hal-hal yang memalukan dan pengecut. Juga belum pernah menghadapi urusan yang begini memusingkan dan mendatangkan duka, karena saya dituduh membunuh seorang pendekar tanpa sebab. Banyak memang saya membunuh orang, akan tetapi tidak pernah tanpa sebab seperti yang terjadi atas diri Tio Tai Hiap. Saya merasa penasaran, apalagi setelah tempat kami diserbu oleh sepasang suami istri yang kini menjadi pengantin, oleh janda Tio Tai Hiap dan oleh pendekar muda yang lihai ini. Mulailah saya melakukan penyelidikan dan akhirnya terbuka juga semua rahasia itu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Yap Kun Liong bertanya, merasa tertarik. Semua adalah gara-gara perempuan iblis busuk itu. Dia bukan hanya bersembunyi dalam gedung Li Qiangkun, bahkan dia menjadi kekasih gelapnya. Celakanya, selain menjadi kekasih Li Qiangkun, juga wanita itu pernah berjasa kepada kaisar dan dilindungi oleh istana kaisar. Menurut penyelidikan yang saya peroleh dengan menyebar mata-mata di luar dan dalam gedung Li Qiangkun, dengan menyogok pelayan-pelayan dan prajurit-prajurit pengawal, saya memperoleh keterangan yang amat jelas bahwa ketika saya datang ke sana memenuhi tantangan wanita iblis itu, memang sebelumnya Li Qiangkun telah menghubungi Tio Tai Hiap dan memang hal itu merupakan jebakan bagi Tio Tai Hiap. Wanita iblis itu memang ingin membunuh Tio Tai Hiap dan untuk keperluan itu saya dijebak pula agar kelihatannya saya yang menjadi pembunuhnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak masuk akal. Shou Kui Eng membantah. Suamiku tidak pernah mengenal wanita bernama Kim Hong Liunio itu, mengapa dia hendak membunuh suamiku? Harap Nyonya muda berlaku tenang dan sabar, pengemis tua itu berkata. Tadinya saya pun beranggapan demikian, akan tetapi kemudian setelah saya selidiki, saya teringat pula bahwa wanita itu kemanapun dia pergi selalu membawa salib kayu yang bertuliskan 3 huruf, yaitu nama keturunan 3 keluarga, keluarga Chia, Yap dan Tio. Dan dia pun pernah mengaku bahwa ketika dia membunuh anggota kami Shitio di Huailai, yang dimusuhinya bukan Huai Kaipang, melainkan Shitio itulah.
Jadi anggota kami pun dibunuh karena Shi Tio. Jelas bahwa itulah sebab pembunuhan atas diri Tio Tai Hiap dan dalam hal ini dibantu oleh Li Qiangkun yang sengaja memancing datangnya Tio Tai Hiap bersamaan waktunya dengan kedatanganku memenuhi tantangan Kim Hong Liunio. Ah, keteranganmu memang cocok sekali, Pan Chu. Kini mengertilah aku. Bun Hou berkata sambil mengepal tinjunya. Kiranya nenek tua bangka itu memasukkan nama Tio Tuako dalam daftar musuh-musuhnya. Jelas bahwa Shi Chia itu dimaksudkan adalah aku sendiri, Siap tentu Yap Tuako dan isteriku. Karena memang tiga Shi itulah yang pernah menggempur Hekiat Moli dan Pekiat Moko di Lembah Naga. Dan Kim Hong Liunio itu adalah murid Hekiat Moli, maka tentu saja dia sengaja hendak membunuh Tio Tuako atas perintah gurunya, dan dia telah dibantu oleh Li Qiangkun untuk melaksanakan hal itu, bahkan lalu melemparkan kesalahannya kepada Huai Xin Kai yang juga menjadi musuhnya, untuk mengadu domba. Semua orang mengangguk mendengar ini, dan So Ukui Eng terisak. Aku harus membalas dendam. Iblis betina itu tidak saja telah membunuh suamiku, akan tetapi juga menyebabkan kematian Cielo Cianbue. Tidak, aku sendiri yang harus mencarinya, membunuh iblis betina itu dan gurunya, kata Bun Hou marah. Dan pembesar Li yang curang dan pengecut itu pun harus diberi hukuman yang setimpal, kata pula Li Yeseng. Pembesar Li itu amat berpengaruh dan kekuasaannya di kota raja cukup besar maka akan sukarlah untuk mengganggunya, kata Huai Xin Kai. Kalau kita menyerang gedungnya, tentu dapat dicap pemberontak, maka sebaiknya harus memancing keluar iblis betina itu. Panglima Li Xiang adalah adik Panglima Li Qin, kepala Kim Yui, pasukan pengawal kaisar yang terkenal. Ah, adik dari Panglima Li Qin. Bun Hou dan Kun Liong berseru kaget. Tentu saja mereka mengenal Li Qin, kepala pasukan yang memimpin pasukan Lembah Naga belasan tahun yang lalu itu. Lebih baik lagi kalau begitu. Yap Kun Liong berkata. Biar kutemui Panglima Li Qin yang kita mengenalnya sebagai seorang panglima yang gagah dan jujur, dan kita ceritakan tentang perbuatan adiknya agar dia yang memaksa Kim Hong Liunio keluar. Akan tetapi, hal ini kiranya tidak perlu merepotkan Yap Tuako. Biarlah aku sendiri pergi bersama isteriku, kami berdua kiranya sudah cukup untuk membasmi iblis macam Kim Hong Liunio dan gurunya, kata Bun Hou dan Yap Kun Liong mengangguk menyetujui karena dia pun maklum akan kelihayan Bun Hou dan In Hong yang pernah mengalahkan Hekiat Moli dan Pekiat Moko. Tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk di sebelah luar. Suara gaduh dari banyak sekali orang, bahkan terdengar derap kaki kuda yang banyak sekali dan suara bentakan-bentakan nyaring. Mereka yang sedang bercakap-cakap di dalam ini menjadi terkejut dan heran, akan tetapi tiba-tiba Chia Giokeng dan Yap In Hong menerobos masuk ke dalam kamar itu, wajah mereka membayangkan ketegangan dan kekhawatiran. Ada pasukan pemerintah datang untuk menangkap kita, kata Chia Giokeng kepada suaminya. Ah, apa sebabnya? Entah, akan tetapi komandannya membawa surat perintah untuk menangkap kita berdua, Bun Hou, dan In Hong, jawab Giokeng, mukanya menjadi pucat. Kita serbu saja dan usir mereka, kata Yap In Hong, akan tetapi suaminya memegang lengannya, menyuruh istrinya bersikap sabar. Tiba-tiba terdengar suara lantang di luar. Yap Kun Liong, Yap In Hong, Chia Bun Hou dan Chia Giokeng, atas nama Kaisar, menyerahlah kalian berempat dan ikut bersama kami ke kota raja sebagai tawanan. Yap Kun Liong mengerahkan kaikangnya dan berseru dari dalam ruangan itu. Apakah dosa kami hendak ditangkap? Suaranya mengatasi semua kegaduhan dan terdengar bergema sampai di luar ruangan pesta. Suasana menjadi sunyi sekali setelah terdengar bentakan nyaring ini, dan semua tamu yang tadinya gaduh dan merasa tegang dan khawatir, kini mendengarkan penuh perhatian. Semua mata memandang keluar dan hampir semua pandang mata membayangkan penentangan terhadap pasukan pemerintah itu. Kemudian terdengar suara nyaring menjawab, sungguh pun getaran dan gemanya tidak sekuat suara Yap Kun Liong tadi, namun suara ini pun cukup nyaring melengking didorong oleh tenaga kaikang yang kuat. Kami membawa perintah Sri Baginda Kaisar untuk menangkap Yap Kun Liong, Yap In Hong, Chia Bun Hou dan Chia Giokeng yang dituduh bersekutu dengan para pemberontak Huai Kaipang dan Pek Lian Kau. Oleh karena itu menyerahlah kalian berempat dengan baik-baik sebelum kami serbu. Keparat! Huai Xin Kai berteriak dan tubuhnya sudah melesat keluar. Kakek ini marah sekali mendengar bahwa Huai Kaipang dituduh sebagai pemberontak, disamakan dengan Pek Lian Kau.
Memang dia dan anak buahnya tidak pernah merasa tunduk dan suka kepada pemerintah karena melihat para pembesarnya hampir sebagian besar terdiri dari pemeras-pemeras rakyat dan orang-orang yang korup, akan tetapi mereka tidak pernah memberontak. Kini, mendengar ada pasukan hendak menangkap para pendekar dengan tuduhan bersekutu dengan Huai Kaipang yang dicap pemberontak, tahulah dia bahwa tentu perkumpulannya di kota raja telah diserbu dan dibasmi oleh pasukan pemerintah. Dan dia pun dapat menduga bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan Kim Hong Liunio dan Li Qiangkun. Maka kemarahannya meluap dan dia sudah berlari keluar dan mengamuk, merobohkan beberapa orang prajurit dengan tongkatnya yang digerakkan secara lihai bukan main. Gegerlah para prajurit yang mengepung tempat itu. Kakek yang berpakaian tambal-tambalan itu adalah ketua Huai Kaipang dan dia adalah seorang tokoh yang terkenal memiliki ilmu kepandaian amat tinggi. Maka ketika kakek ini mengamuk, dalam waktu singkat robohlah 20 orang lebih kena disambar tongkatnya yang berubah menjadi sinar berkelebatan itu. Akan tetapi, komandan pasukan memberi aba-aba dan kakek ini pun dikeroyok oleh banyak sekali prajurit. Juga sang komandan berikut para pembantunya yang memiliki kepandaian silat lumayan sudah bergerak pula ikut mengepung. Bagaikan seekor jengkerik yang dikeroyok ratusan ekor semut, Huai Sin Kai mengamuk. Makin banyak lagi prajurit roboh oleh amukan tongkatnya, akan tetapi kini para prajurit mempergunakan senjata panjang, yaitu tombak dan bahkan mulai melepaskan anak panah. Dihujani serangan tombak dan anak panah, walaupun pada mulanya Huai Sin Kai dapat menangkis runtuh semua senjata, namun lambat laun tenaganya yang sudah tua itu pun berkurang dan mulai ada anak panah yang mengenai tubuhnya dan menancap menembus kulit dagingnya. Kalau dia menghendaki, agaknya kakek ini masih akan mampu untuk melarikan diri mempergunakan ginkangnya. Akan tetapi agaknya dia sudah terlampau marah. Selama 3 tahun lebih dia menanggung dendam kepada Kim Hong Liunio karena perbuatan wanita itu dan Li Xiang telah menempatkan dia dalam kedudukan tidak enak sekali, yaitu bermusuhan dengan keluarga pendekar Tio, Chia dan Yap, bahkan anak buahnya banyak yang menjadi korban dalam pertempuran dan dia sendiri selalu menyembunyikan diri. Khawatir bertemu dengan keluarga pendekar itu. Sekarang, setelah dia berhasil membongkar rahasia Kim Hong Liunio dan Li Xiang, setelah dia mulai akan berbaik kembali dengan keluarga pendekar itu, tiba-tiba muncul pasukan pemerintah yang hendak menangkap para pendekar dan menuduh Huai Kaipang memberontak. Kemarahan yang meluap-luap membuat kakek ini tidak ingin untuk lari menyelamatkan diri, melainkan mendorongnya untuk mengamuk dan membasmi pasukan yang amat kuat dan besar jumlahnya itu. Akhirnya kakek itu roboh juga dengan tubuh penuh luka. Dia telah merobohkan lebih dari 40 orang, ada yang tewas dan ada pula yang terluka, akan tetapi untuk itu dia sendiri harus menebus dengan nyawanya. Para tamu tidak ada yang berani ikut mencampuri, apalagi mendengar bahwa pasukan itu datang untuk menangkap tuan rumah dan melihat bahwa yang mengamuk itu adalah Huai Sin Kai yang dianggap pemberontak oleh pemerintah. Urusan pemberontakan bukan urusan kecil dan mereka tidak berani tersangkut. Setelah Huai Sin Kai roboh dan tewas, komandan pasukan kembali berteriak dengan nyaring. Yap Kun Liong. Kalau engkau dan 3 orang lain tidak menyerah, terpaksa kami akan menyerbu. Yap Kun Liong dan keluarganya sudah keluar semua. Akan tetapi dengan isyarat tangannya Kun Liong mencegah keluarganya untuk melakukan kekerasan, bahkan dia lalu mengangkat tangan kanan ke atas, lalu berkata kepada komandan yang sudah turun dari kudanya dan menghampirinya, suaranya lantang dan tenang, namun berwibawa. Siapakah yang memimpin pasukan ini? Saya Makitsu adalah panglima yang menjadi komandan pasukan ini. Harap Ma Qiangkun suka memperlihatkan tanda kekuasaan dan surat perintah itu, kata pula Yap Kun Liong. Seorang pemuda maju dan mengangkat tinggi sebuah bendera lengki, yaitu bendera kekuasaan seperti yang biasa dibawa oleh utusan kaisar. Kemudian komandan yang bertubuh gemuk pendek itu mengeluarkan pula segulung kain bertuliskan perintah penangkapan itu, dibubuhi cap dari istana kaisar. Setelah melihat semua itu, Yap Kun Liong menarik napas panjang, tidak sangsi lagi bahwa memang kaisar mengutus pasukan itu untuk menangkap dia berempat. Baiklah, kami berempat akan menyerah dan ikut sebagai tawanan ke kota raja untuk minta keadilan, akan tetapi hanya dengan jaminan bahwa kalian tidak akan mengganggu pernikahan anakku, kata Yap Kun Liong dengan suara lantang. Kami setuju. Memang kami hanya diperintahkan untuk menangkap kalian berempat, bukan untuk mengganggu pesta pernikahan, jawab Ma Qiangkun. Ayah. Yap Meilan, pengantin wanita itu, menangis dan memegangi lengan ayahnya. Mengapa begitu?
Apa sukarnya melawan pasukan ini, isaknya. Set, jangan, anakku. Lanjutkan pernikahan ini, jangan membikin rusak pesta pernikahanmu. Kami berempat akan minta keadilan dan percayalah, karena kami tidak berdosa, maka Sri Baginda Kaisar akan dapat melihat kenyataan dan akan membebaskan kami. Kau dan suamimu kembalilah duduk di tempat kalian. Sambil menangis Yap Meilan dituntun oleh So Kui Beng, kembali ke tempat duduk mempelai, sedangkan Yap Kun Leong, Chia Giok Keng, Chia Bun Hou dan Yap In Hong membiarkan diri mereka dibelenggu, kemudian mereka dinaikkan ke atas kereta kerangkeng yang kokoh kuat, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat itu. Yap Meilan menangis terisak-isak dan So Kui Beng juga memandang istrinya dengan muka pucat. Lye Seng mendekati sucinya, menghibur dan berbisik. Harap Suci tenangkan diri agar tidak membikin canggung para tamu dan lanjutkan pesta ini. Jangan khawatir, aku akan membayangi pasukan itu dan aku akan menjaga dan menolong kalau sampai mereka berempat itu terancam. Jangan kau gelisah, Suci, yang ditawan adalah ibuku dan ayahku sendiri, aku akan melindungi mereka dengan taruhan nyawaku. Yap Meilan menghapus air matanya dan memegang lengan adiknya, adik seperguruan dan juga adik tiri itu dengan erat-erat, lalu bisiknya. Sute, terima kasih dan hati-hatilah. Lye Seng mengangguk. Kemudian dia memberi hormat kepada cihunya, kakak ipar, yang juga memesan agar dia berlaku hati-hati, kemudian pemuda ini meninggalkan rumah itu melalui pintu belakang. Pesta pernikahan dilanjutkan akan tetapi tentu saja suasananya sudah tidak lagi meriah seperti tadi, bahkan para tamu kelihatan gelisah sekali, terheran-heran mengapa keluarga pendekar itu ditangkap dengan tuduhan memberontak, padahal keluarga pendekar itu selalu menentang penjahat-penjahat dan pemberontak-pemberontak. Karena suasananya sudah tidak menyenangkan dan menegangkan, maka akhirnya para tamu minta diri dan pesta itu bubar sebelum waktunya. Pengantin pria lalu membawa pengantin wanita pulang ke Yantai, kota tempat tinggal So Kui Beng, di pantai lautan Pohai di timur. Di sepanjang perjalanan, mempelai wanita menangis terus, dan kalau saja tidak ingat bahwa dia adalah seorang pengantin yang tidak pantas untuk meninggalkan suami melakukan perjalanan, tentu dia sudah menyusul ayahnya yang tertawan. Kui Beng berusaha menghiburnya dan orang muda ini memang sudah menyuruh beberapa orang untuk memata-matai keadaan 4 orang yang tertawan itu, sekalian membantu Lye Seng dan secepatnya memberi kabar ke Yantai kalau para tawanan sudah tiba di kota raja. Sebetulnya, apakah yang terjadi di kota raja dan mengapa Kaisar mengutus pasukan untuk menangkap 4 orang itu? Untuk mengetahui rahasia ini sebaiknya kita mengikuti perjalanan Kim Hong Liu Nio, wanita cantik murid Hekiat Moli dan orang kepercayaan yang juga menjadi sumoy dari Raja Sabutai itu. Telah diceritakan di bagian depan bahwa biarpun sejak muda Kim Hong Liu Nio dididik oleh Hekiat Moli, seorang nenek iblis, dan dia menjadi seorang wanita yang berhati dingin dan kejam, namun betapapun juga Kim Hong Liu Nio hanyalah seorang wanita biasa saja dari darah dan daging yang tidak terlepas dari nafsu-nafsu dan ingin menikmati kesenangan dalam hidupnya. Maka ketika dia berjumpa dengan Panglima Li yang tampan, gagah perkasa dan sudah berpengalaman, pandai merayu wanita itu, mencarilah kebekuan dan kedinginan hati wanita ini, hatinya tertarik dan dia jatuh kepada Li Qiangkun. Rayuan maut dari Panglima yang belum tua itu menjatuhkan hatinya, akan tetapi dia belum dapat menyerahkan dirinya karena ancaman subonya, Hekiat Moli bahwa kalau dia menyerahkan diri kepada pria sebelum melaksanakan tugasnya membasmi musuh-musuh besar gurunya itu, dia akan dihukum mati oleh Hekiat Moli dan ancaman ini akan dilanjutkan oleh Raja Sabutai sendiri. Mendengar sumpah itu, Panglima Li Xiang lalu membantunya untuk membasmi musuh-musuh itu dan seperti telah kita ketahui, musuh pertama yang menjadi korban adalah Tio Sun. Makin mendalam rasa cinta Kim Hong Liu Nio kepada Panglima Li Xiang dan boleh dibilang hampir setiap hari dan setiap malam dia berpacaran dengan Panglima itu, walaupun dia masih belum berani menyerahkan diri karena masih banyak musuh yang belum dibasmi, yaitu Yap Kun Leong, Yap In Hong, Chia Bun Hou dan Chia Giok Keng. Li Xiang atau Li Qiangkun adalah seorang pria yang usianya 40 tahun dan sekali ini dia betul-betul jatuh cinta kepada Kim Hong Liu Nio yang memang cantik jelita. Dia melihat bahwa dalam diri wanita yang kelihatannya dingin ini terdapat api yang panas dan gairah yang menyala-nyala, yang dapat dirasakannya ketika mereka saling berpelukan dan berciuman. Oleh karena itu, mana mungkin dia mampu menanti sampai semua musuh wanita itu habis? Akan berapa lamakah sampai wanita itu selesai membunuh musuh-musuhnya yang terdiri pendekar-pendekar sakti yang ilmunya amat tinggi itu? Maka,
Li Xiang tidak dapat tahan lagi dan pada suatu malam, dengan rayuan-rayuan yang membuat Kim Hong Liunio hampir gila, akhirnya Li Xiang dapat meruntuhkan pertahanan wanita itu yang menyerahkan diri pada malam yang dingin itu. Dengan berahi yang memuncak keduanya bermain cinta, dengan gairah yang tak kunjung padam sampai pagi mereka melampiaskan gairah nafsu masing-masing. Dan setelah keesokan harinya sinar matahari yang menerobos masuk melalui kaca di atas jendela kamar itu membangunkannya dari tidur nyenyak karena kelelahan, tiba-tiba Kim Hong Liunio teringat akan semua yang terjadi malam tadi. Dia mengeluarkan seruan lirih, meloncat turun, menyambar selimut untuk menutupi tubuhnya dan dia sudah lari ke depan cermin di sudut kanan, mencari-cari tahi lalat di dagunya akan tetapi dagunya itu putih halus. Tidak ada tahi lalatnya lagi karena tahi lalat buatan dari Subonya itu telah lenyap tanpa bekas. Tepat seperti yang dikatakan oleh Subonya bahwa kalau dia menyerahkan diri kepada seorang pria, tahi lalat itu akan lenyap. Li Xiang masih tidur dengan senyum di bibir. Dia merasa puas dan gembira sekali. Wanita yang ternyata masih perawan itu akhirnya menyerahkan diri kepadanya dan tepat seperti dugaannya, wanita itu adalah seorang wanita yang penuh gairah, hangat dan luar biasa. Tiba-tiba Li Xiang terkejut dan terbangun karena pundaknya diguncang keras dan ketika dia membuka matanya, dia melihat wanita itu sudah berdiri di depan pembaringan, tubuhnya hanya dibalut selimut dan wanita itu menodongkan sebatang pedang yang ujungnya menempel di dadanya, bahkan kulit dadanya yang telanjang terasa nyeri oleh runcingnya pedang. Hong Moi. Apa artinya ini? Tanyanya dengan mata terbelalak, memandang wajah wanita yang pucat itu. Wajah yang pucat dan rambutnya kusut, namun bahkan menonjolkan kecantikannya. Bersiaplah untuk mati. Engkau harus mati, kemudian aku. Kita berdua harus mati sekarang, dan jauh lebih baik mati di tangan sendiri daripada mati di tangan orang lain. Bukan main kagetnya hati Li Xiang. Tidak terlintas dalam pikirannya untuk melawan dan mencoba meloloskan diri karena dia maklum betapa lihai wanita ini. Akan tetapi, Hong Moi, kau tahu, aku cinta padamu dengan seluruh jiwa ragaku, kenapa kau hendak membunuhku, sayang? Lupakah engkau akan cinta kasih kita semalam? Wanita itu mengejapkan mata dan 2 titik air mata menetes di atas pipinya. Aku tahu dan engkau pun tahu betapa besar cintaku kepadamu, Liko. Akan tetapi justru karena cinta kita, maka kita harus mati saat ini juga, mati bersama agar kita dapat melanjutkan hubungan kita di alam baka. Tapi, tunggu dulu, setidaknya katakan dulu mengapa? Li Xiang berteriak ketika merasa betapa dadanya nyeri dan kulitnya sudah tertusuk sedikit sehingga mengeluarkan darah. Kau lihat daguku. Di mana adanya tahi lalat di daguku? Li Xiang memandang dan memang benar. Tahi lalat yang berada di dagu wanita itu, yang menambah kemanisannya, yang semalam diciuminya dan dipujinya kini telah lenyap. Teringat dia akan cerita wanita itu tentang sumpahnya kepada Subonya, dan tentang tanda perawan yang dibuat Subonya, yaitu tahi lalat itu yang kini lenyap bersama lenyapnya keperawanannya semalam. Li Xiang sudah mencari akal sebelum dia berhasil merayu sampai wanita itu menyerahkan diri. Hong Moi, kasihku, sayangku, kau dengarkan aku. Aku mempunyai akal untuk menghadapi Subomu, akan tetapi kalau engkau memaksa hendak membunuhku, nah, tusuklah ini. Aku terlalu cinta padamu, aku tidak ingin melihat engkau menderita, sayangku, akan tetapi sebelum engkau membunuhku, aku minta, sukalah engkau menciumku sekali lagi, agar dapat kubawa mati. Li Xiang membuka selimut yang menutupi tubuhnya membiarkan tubuhnya yang telanjang itu terbuka sama sekali dan dia mengembangkan kedua lengan dengan sikap merayu. Kim Hong Liunio tidak dapat menahan keharuan hatinya. Pedangnya terlepas dan dia menubruk, merangkul dan menciumi pria yang dicintanya itu, satu-satunya pria yang pernah dicintainya dan pernah menyentuh tubuhnya. Liko. Liko, bagaimana aku dapat membunuhmu? Li Xiang balas memeluk dan mencium, hatinya lega karena baru saja dia terlepas dari cengkeraman maut. Adindaku yang terkasih, dengarlah. Bukankah engkau sudah menceritakan bahwa Subomu itu sudah tua renta dan sudah pikun? Biarpun ilmu kepandaiannya setinggi langit, akan tetapi kalau pandang matanya sudah kurang awas seperti yang kau katakan, apa sukarnya untuk mengelabuhi pandang matanya? Buat saja tahi lalat palsu dengan tinta hitam, apa sih sukarnya menaruh titik kecil di dagumu yang manis? Tentu dia tidak akan pernah tahu, sayangku, apalagi kalau engkau jarang sekali bertemu muka dengan dia.
Selagi masih ada jalan, mengapa kita harus mengambil jalan pendek? Bukankah kita berdua berhak menikmati hidup, berhak menikmati cinta kasih kita? Li Xiang mencium lagi dengan sepenuh hatinya dan nafsu berahinya sudah berkobar lagi. Melihat ini, Kim Hong Liunio memeluknya. Ah, engkau cerdik, Koko, dan aku yang bodoh, dadamu sampai terluka, berdarah. Dia lalu mengecup darah di dada itu, menjilati luka kecil di dada kekasihnya. Mereka berpelukan dan tenggelam lagi dalam madu asmara yang tidak kunjung puas dan padam. Setelah terhibur dan dapat melupakan ancaman bahaya, Kim Hong Liunio menjadi penuh semangat kembali. Setiap saat dia menuntut pernyataan kasih sayang dari Li Xiang yang membuat Panglima itu kewalahan juga dan akhirnya tibalah saatnya Kim Hong Liunio harus meninggalkannya untuk sementara. Wanita itu harus pergi ke utara berkunjung kepada subonya dan suhengnya yang mengadakan sayembara pemilihan guru silat untuk Pangeran Oguthai. Ketika hendak berangkat, Kim Hong Liunio kembali menyatakan kekhawatirannya tentang tahi telat yang hilang itu. Akan tetapi Li Xiang menghiburnya, bahkan membuatkan titik hitam sebagai pengganti tahi lalat itu dengan tinta hitam yang tidak mudah luntur, lalu mencium dagu yang manis itu. Ah, tidak ada bedanya seujung rambut pun, Hong Moi. Jangan khawatir, apalagi subomu yang tidak awas lagi matanya, sedangkan aku sendiri tidak dapat membedakan mana yang tulen dan mana yang palsu. Berangkatlah, sayang, dan ingatlah bahwa aku selalu menantimu dengan hati penuh rindu. Kim Hong Liunio telah berubah menjadi seorang wanita yang wajahnya periang ketika dia berangkat meninggalkan kota raja. Setelah dia mengenal Li Xiang, kehidupan ini sama sekali berubah baginya, penuh dengan kegembiraan dan kelembutan, bahkan selama ini dia sama sekali tidak pernah memikirkan adanya orang-orang Shitio, Chia dan Yap yang menjadi musuh gurunya. Dia ingin hidup selama-lamanya di dalam kamar bersama Li Xiang, bermain cinta sampai dunia kiamat. Dan memang benar seperti dugaan Li Xiang, tidak ada seorang pun yang tahu akan kepalsuan tahi lalat di dagu wanita cantik ini. Bahkan Hekiat Moli, begitu bertemu dengan muridnya itu, yang pertama-tama dilihatnya adalah tahi itu dan nenek ini berkata, "Bagus, tahi lalatmu masih ada. Akan tetapi sayang, selama ini baru Tio Sun saja yang berhasil ditewaskan, juga si kakek Chia Keng Hong. Bilakah aku akan dapat mendengar akan tewasnya Yap Kun Liong, Yap In Hong, Chia Bun Hou dan Chia Giok Keng?" Harap Subo suka bersabar, Tercu tidak pernah berhenti berusaha, kata Kim Hong Liunio dan saat itu dia baru ingat bahwa selama ini dia tidak pernah mencari musuh-musuh itu, dan dia pun tidak peduli lagi. Dia bahkan mulai merasa jemu dengan perintah subonya. Setelah memberi hormat kepada subonya dengan berlutut dan memberi hormat kepada Raja Sabutai, Kim Hong Liunio lalu bangkit dan berjalan perlahan untuk duduk di sudut. Dia tidak tahu betapa Raja Sabutai memandangnya penuh perhatian, terutama memandang ke arah pinggulnya yang menonjol dan bergoyang-goyang ketika dia melangkah tadi. Juga Kim Hong Liunio tidak tahu bahwa malam itu Raja Sabutai menemui Hekiat Moli dan bicara empat mata dengan guru itu, pembicaraan yang membuat Hekiat Moli marah bukan main. Kiranya, pandang mata Raja Sabutai yang tajam, yang sudah banyak pengalaman memandang perbedaan antara wanita-wanita tua muda, perawan atau bukan, sudah dapat menduga bahwa sumoinya itu bukan perawan lagi hanya dengan melihat bayangan pinggulnya. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hekiat Moli memanggilnya dengan wajah bengis. "Kim Hong, lekas kau cuci titik hitam di dagumu itu," bentak sang guru. Seketika wajah Kim Hong Liunio menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, akan tetapi dia mempertahankan hatinya dan pura-pura memandang gurunya dengan heran. "Apa maksud Subo? Mana mungkin tahi lalat ini dicuci?" Masih hendak mengelabuhi gurumu, ya. Tahi lalat di dagumu itu palsu, dan engkau bukan perawan lagi. Berani engkau menyangkal? Maklumlah kini Kim Hong Liunio bahwa rahasianya telah terbuka, bahwa entah dengan cara bagaimana gurunya telah tahu bahwa tahi lalat di dagunya itu palsu dan bahwa dia bukan perawan lagi, bahkan dia telah melanggar sumpahnya. Maka dia hanya berlutut, dan menangis. "Keparat, berani engkau mengelabui gurumu sendiri? Hayo ceritakan, mengapa engkau melanggar sumpahmu?" Dengan terisak-isak Kim Hong Liunio mengaku terus terang bahwa dia jatuh cinta dengan Panglima Li Xiang. Dia telah menyelamatkan Teocu ketika Teocu dikeroyok oleh pengemis-pengemis Huai Kaipang, dan Teocu bersama dia saling mencinta Subo, dan Teocu telah menyerahkan diri kepadanya. Dia pula yang membantu Teocu dan Sute menghadap Kaisar dan perempuan hina.
Hekiat Molly membentak, tangannya menampar dan tubuh Kim Hong Liunio terpelanting ketika pundaknya kena dihantam gurunya. Nyeri sekali rasanya, akan tetapi tidak mendatangkan luka hebat. Tahulah Kim Hong Liunio bahwa dia akan mati di tangan Subonya, akan tetapi tentu saja dia tidak berani melawan, hanya menangis dan membayangkan kekasihnya karena dia ingin mati dengan bayangan Li Xiang di depan matanya. Hekiat Molly memang sudah marah sekali dan dia sudah mengangkat tongkatnya sambil berkata, "Murid durhaka, bersiaplah untuk mati. Subo, tahan dulu." Tiba-tiba terdengar suara keras dan muncullah Raja Sabutai yang memasuki ruangan itu. Nenek itu menoleh dan memandang Sabutai dengan wajah makin berkerut menyeramkan. "Murid tak tahu malu ini sudah sepatutnya mampus." Raja Sabutai tersenyum. "Subo, apa sih anehnya kalau Sumo ini tidak dapat menahan gelora nafsunya? Memang dia telah melanggar sumpahnya, akan tetapi masih ada kesempatan baginya kalau dia menebus dosa. Berilah dia waktu 3 bulan untuk dapat membunuh 4 orang musuh besar Subo itu, dan kalau dia berhasil, biarlah dosanya diampuni dan biar dia hidup bahagia bersama kekasihnya. Akan tetapi kalau tidak berhasil, baru Subo membunuh dia pun belum terlambat." Hekiat Molly mengomel. "Kalau bukan engkau yang menyadarkan aku bahwa bocah ini bukan perawan lagi, tentu aku kena dikelabuhi, maka biarlah aku setuju usulmu, Sri Baginda. Nah, kau dengar sendiri, murid durhaka. Bunuh atau tangkap 4 orang musuhku itu, seret mereka atau mayat mereka ke sini, baru aku akan mengampunimu. Aku memberimu waktu 3 bulan lamanya mulai hari ini." Kim Hong Liunio menghaturkan terima kasih dan pada hari itu juga dia berpamit untuk melaksanakan perintah itu. Itulah sebabnya maka ketika di Lembah Naga diadakan pemilihan guru silat, dia tidak hadir, dan itu pula sebabnya mengapa Hekiat Molly marah-marah ketika Sabutai mengadakan pemilihan guru silat untuk pangeran. Kemarahannya karena kecewa terhadap Kim Hong Liunio itu membuat dia menantang semua peserta dan mengacaukan pemilihan guru silat itu. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.